Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Monika dengan NIM 210421137. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik ceramah yang berjudul Pentingnya Akidah Islam yang Benar. Ceramah ini saya sampaikan dalam rangka memenuhi ujian tengah semester pendidikan agama. Sebelumnya, saya berasal dari kelas pendidikan agama dengan kode seksi 2021-212-80054 dengan jadwal hari Selasa pukul 15.01 sampai 18.00 WIB dan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI. Baiklah, saya akan melanjutkan memulai ceramah ini. Pentingnya akidah Islam yang benar. Secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti buhul, ikatan, janji atau kepercayaan. Akidah dalam arti ikatan karena akidah merupakan tali yang menghubungkan hati antara manusia dan Tuhannya. Tali itu berupa kepercayaan atau keyakinan, dan oleh karenanya, akidah disebut juga dengan keimanan. Akidah dalam arti janji ialah karena setiap manusia pada dasarnya sudah mengikat janji dengan Sang Maha Pencipta atau Khalik bahwa ia telah mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Akidah Islam atau Al-Aqidah Islamiyah berpangkal dari pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kata lain, hanya Allah yang boleh dipertuhan dan tidak menyembah kepada selainnya. Itulah yang disebut dengan tauhid atau pengesaan kepada Allah. Akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Manusia hendaknya, hatinya, pikirannya, lisannya, serta perbuatannya harus tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya paksaan. Akidah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam adalah seperti ibadah dan akhlak. Sesuatu yang dibangun di atasnya, akidah dan ibadah dan akhlak itu saling berkesinambungan antara satu sama lain. Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak perlu ada gempa bumi atau badai, bahkan untuk sekadar menahan atau menanggung beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan. Maka, akidah yang benar merupakan landasan atau asas bagi tegak agama atau din dan diterimanya suatu amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Artinya, maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya atau di akhirat, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Selanjutnya, akidah berhubungan dengan tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada, artinya mengesahkan Tuhan. Tauhid menuntun agar tercapai persamaan persepsi dan sebutan tentang Yang Maha Esa itu, yakni Allah. Tauhid berpangkal dari sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang dirumuskan dalam kalimat singkat La ilaha illallah. Adapun aspek-aspek dalam bertauhid yaitu 1. Tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa tiada Tuhan yang benar-benar Tuhan selain Allah. Yang ketiga, tauhid ubudiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang wajib diibadahi. Yang keempat, tauhid tasyri', yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak menetapkan syariat. Selanjutnya, cara-cara memelihara akidah. Akidah perlu dipelihara karena akidah merupakan
simbol dan yang harus ditanamkan dalam diri dan harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menambah atau memperdalam ilmu. Yang kedua, membiasakan amal salih. Yang ketiga, membiasakan jihad. Yang keempat, berserah diri kepada Allah. Yang kelima, selalu mencari keridhaan Allah. Yang keenam, memakmurkan masjid. Yang ketujuh, membiasakan zikir dan membaca serta mendengarkan Al-Quran. Baiklah, sekian ceramah atau penyampaian ceramah dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.